Shalom buat kita semua. Di sini saya akan menyampaikan materi kita pada hari ini yang berjudul Arti dan Makna Hidup Takut akan Tuhan menurut kitab-kitab sastra hikmat dalam PL. Yang pertama, pengertian kitab sastra hikmat. Sastra hikmat adalah karya sastra yang banyak memuat pengalaman-pengalaman hidup dan pengajaran-pengajaran yang ditampilkan secara ringkas dalam bentuk pepatah dan aforisme. Biasanya sastra hikmat dituliskan dalam bentuk puisi. Jadi sastra ini dimulai dalam bentuk susunan beberapa nasihat yang mandiri. Dalam kanon Perjanjian Lama juga ditentukan tulisan-tulisan hikmat seperti dalam Amsal, Ayub, Pengkhotbah, Kidung Agung, dan Mazmur. Selanjutnya, arti dan makna hidup takut akan Tuhan. Takut dalam arti perasaan takut merupakan ketakutan yang amat sangat. Ada banyak hal yang seringkali membuat manusia mengalami rasa takut, seperti takut kegelapan, rasa takut akan kematian, takut akan ketinggian, dan takut akan orang yang kita cintai, dan juga masih banyak jenis ketakutan lainnya. Takut akan Tuhan bukan seperti itu, melainkan perintah yang seringkali diberikan kepada umat Allah dalam PL ialah untuk takut akan Allah atau takut akan Tuhan. Pentinglah untuk memahami apa yang dimaksudkan perintah ini bagi kita selaku orang yang percaya. Takut akan Tuhan adalah kesadaran akan kekudusan, keadilan, dan kebenarannya sebagai pasangan terhadap kasih dan pengampunannya, yaitu mengenal Dia dan memahami sepenuhnya siapakah Dia. Takut akan Tuhan adalah wujud ketakutan yang sehat, artinya manusia menghormati Dia, patuh pada penghakimannya atas dosa-dosa, berpegang pada Dia, mengenali Dia sebagai Tuhan yang absolut dan memuliakannya. Takut akan Tuhan akan membawa manusia lebih dekat kepada Tuhan, bukan menjauh darinya. Selanjutnya, arti dan makna takut akan Tuhan dalam kitab Ayub. Kitab Ayub merupakan salah satu kanon Ibrani yang unik karena kisahnya yang sangat ekstrim dan tidak diketahui siapa penulisnya. Hal itu bukan berarti kisah tersebut mitos atau dongeng belaka. Ayub berpendirian teguh terhadap Tuhan, memegang segala sesuatu dalam kuasanya, dan menentukannya akhir dari segalanya sebagai telah ditentukan untuk demikian. Itulah sebabnya bagi orang Kristen masa kini untuk memiliki persekutuan dan pengenalan akan Allah setiap hari, supaya ketika menghadapi badai kehidupan tidak akan kehilangan iman. Kisah Ayub memperlihatkan kepada orang Kristen masa kini bahwa iman merupakan kunci kemenangan untuk dapat melewati semua problem kehidupan yang diizinkan oleh Tuhan. Bukan tidak mungkin timbul pertanyaan di dalam diri Ayub, kenapa Tuhan, mengapa penderitaan ini menimpaku? Bukankah aku hidup saleh, takut akan Tuhan, serta menjauhi kejahatan? Bukankah seharusnya jika hidup saleh, takut akan Tuhan, serta menjauhi, maka akan diberkati? Sebaliknya jika berdosa maka akan menderita, tertulis dalam kitab Ayub 4 ayat 7-9. Kemudian, arti dan makna takut akan Tuhan dalam kitab Amsal. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan, tertulis dalam Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan berarti merasa gentar atau ngeri atau segan terhadap yang maha tinggi, yang maha mulia, maha kudus, dan maha kuasa. Takut akan Tuhan merupakan ketakutan yang kudus, di mana sikap ini adalah dampak dari pengenalan orang percaya akan Allah yang hidup. Takut akan Tuhan adalah wujud kekuatan yang sehat, artinya manusia menghormati Dia, patuh kepada perintahnya, penghakimannya atas dosa-dosa, berpegang pada Dia, mengenali Dia sebagai Tuhan yang absolut dan memuliakannya. Takut akan Tuhan akan membawa manusia jauh lebih dekat kepadanya, bukan menjauh darinya. Pengertian takut dalam kitab Amsal berbeda dengan pengertian takut yang seringkali dialami setiap manusia. Pengertian takut di sini adalah sehubungan dengan praktek hidup sehari-hari yang dekat dengan Tuhan dengan cara menjauhi kejahatan. Kitab Amsal mendefinisikan takut akan Tuhan dalam Amsal 1 ayat 7, 2 ayat 4, 8 ayat 13, 10 ayat 27. Kata takut akan Tuhan ini dalam kitab Amsal mengacu pada kehidupan sehari-hari
untuk lebih mengenal dan berusaha untuk mencari tujuan dalam kehidupan ini, agar kehidupan yang setiap orang jalani sekarang ini bahkan selama hidup tidak dijalaninya dengan sia-sia, tetapi senantiasa dijalaninya dalam takut akan Tuhan. Kemudian arti dan makna takut akan Tuhan dalam kitab Pengkhotbah. Arti dari kata segala yang didengar ialah takut akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang yang percaya. Dalam Pengkhotbah 12 ayat 13. Alasan paling mendasar mengapa kita harus takut akan Tuhan ialah bahwa setiap dari kita tidak ada yang pernah tahu sampai kapan kita akan hidup. Sebab pada hakikatnya hidup kita hanyalah sementara di dunia ini. Setiap kata yang tertulis dalam firman-Nya membuat kita menjadi orang yang memiliki pengetahuan tanpa melenceng dari kebenaran firman-Nya, sehingga pada saat kita sudah tidak lagi hidup di dunia ini, kita hidup bersama Dia dan dalam kekekalan yang abadi. Kemudian arti dan makna takut akan Tuhan dalam kitab Kidung Agung. Sekalipun orang muda harus menikmati masa muda sekarang dan membulatkan tekad untuk takut akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya, inilah satu-satunya jalan untuk menemukan makna hidup. Pengkhotbah juga sebenarnya hendak memperlihatkan kepada pembaca kenyataan itu apa adanya realita yang sesungguhnya terjadi pada kehidupan ini. Pengkhotbah bergumul lalu menyadari bahwa semakin keras ia berusaha memahami makna hidup, semakin ia menyadari bahwa adalah sia-sia. Menurut pengkhotbah, ternyata tidak semuanya itu sia-sia. Ada satu yang tidak, yaitu Allah. Pengkhotbah mengajak orang untuk menaati hidup perintah Allah, dan juga pengkhotbah mengajak untuk tunduk kepada Allah, karena hanya Allah lah yang tahu segala sesuatu dan hanya Dialah yang tidak sia-sia. Kemudian arti dan makna takut akan Tuhan dalam kitab Mazmur. Dalam Mazmur ada kurikulum dan bahan ajar pendidikan kitab Mazmur, yaitu orang yang takut akan Tuhan hidupnya selalu memuliakan Tuhan. Kedua, takut akan Tuhan adalah abadi. Ketiga, takut akan Tuhan berarti hidup memuji Tuhan. Keempat, takut akan Tuhan berarti hidup dalam jalan Tuhan. Kelima, Tuhan mengajarkan untuk takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti gaya hidup yang berhikmat, dan takut akan anak-anak Tuhan berarti hidup dalam berkat Tuhan. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian kesimpulan. Takut akan Tuhan adalah wujud ketakutan yang sehat, artinya manusia menghormati Dia, patuh pada penghakimannya atas dosa-dosa, berpegang pada Dia, mengenali Dia sebagai Tuhan yang absolut, dan memuliakannya. Takut akan Tuhan akan membawa manusia lebih dekat kepada Tuhan, bukan menjauhi darinya. Orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan memiliki rasa takut yang berbeda dengan rasa takut yang dimiliki oleh orang yang di luar Tuhan. Rasa takut bukan takut karena adanya hukuman yang akan diterimanya. Banyak orang Kristen memiliki persepsi yang salah tentang takut akan Tuhan. Kebanyakan orang Kristen mendefinisikan takut akan Tuhan dengan ketaatan, dengan melakukan perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan karena rasa takut akan hukuman, padahal rasa takut akan Tuhan yang benar adalah lahir karena hubungan, bukan karena takut. Tuhan marah bila kita tidak taat, melainkan kita takut karena kita mengasihi Dia. Demikianlah hasil dari materi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih.